Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 PT Ngopipai akan mempresentasikan analisis strategi pemasaran dan saya akan memperkenalkan anggota dari PT Ngopipai. Yang pertama, Andoni Rifki Palevi, Andrew Fakrial Saleh, Anissa Putri Nur Hakim, Adi Bayu Pratama, Dimas Prayoga, Hasnan Muhammad Iqbal, Indra Putra Waseso. Untuk presentasi berikutnya akan saya silakan untuk Andrew, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. PT Ngopipai. PT Ngopipai merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yang mengolah kopi hingga menjadi kopi bubuk yang siap dipasarkan. Selanjutnya, profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Ngopipai, bentuk perusahaan yaitu perseroan terbatas, jenis usaha yaitu budidaya tanaman perkebunan atau kopi, luas lahan perusahaan yaitu 2.000 hektar, bentuk produk yaitu kopi bubuk, tahun berdiri yaitu 6 Oktober 2021, lokasi perusahaan yaitu Sinar Banten, Bulu-Belu, Kabupaten Tanggamus. Nomor telepon 0721 456 7788. Visi dan misi perusahaan. Visi: menjadi penghasil kopi terbesar di Lampung yang menghasilkan biji kopi berkualitas dan memiliki daya saing di pasar global dengan ikut mesejahterakan petani kopi di daerah perkebunan. Misi: menghasilkan kopi bermutu tinggi dengan menggunakan bibit kopi berkualitas dan memaksimalkan perawatan tanaman kopi sampai saatnya panen. Memberdayakan petani kopi dengan memberikan penyuluhan mengenai perawatan tanaman kopi kepada petani dan bermitra bersama petani sekitar dengan memberikan modal, membeli lahan, atau membeli hasil panen. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya saya persilakan untuk Anissa. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran diartikan sebagai sebuah desain pemasaran dalam jangka panjang yang bertujuan untuk mengoptimalkan penjualan. Proses pengoptimalan ini dilakukan dengan memberikan pelanggan kepuasan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah serangkaian rancangan yang bertujuan untuk memasarkan suatu produk kepada masyarakat sehingga dapat mencapai target pasar. Salah satunya yaitu produk yang ditawarkan dapat terjual dan bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua yaitu contoh strategi pemasaran. Contohnya yaitu yang pertama segmentasi pasar. Segmentasi pasar terdiri dari area pemasaran dan jumlah order. Adapun area pemasaran, customer dari PT Ngopipai itu merupakan perusahaan yang banyak berada di wilayah Tanggamus, akan tetapi seiring berjalannya waktu, PT Ngopipai semakin berkembang, sehingga memperluas pasar di daerah Kalimantan. Hal ini dilakukan karena menghasilkan keuntungan yang tinggi dari biaya distribusi yang rendah, serta PT Ngopipai dapat menjadi supplier utama di beberapa perusahaan ternama di Kalimantan. Yang kedua adalah jumlah order. PT Ngopipai membagi dua kelompok order customer, yaitu customer besar dengan kurang dari sama dengan 30 ton, lebih dari sama dengan 30 ton per bulan, dan customer kecil dengan order kurang dari 30 ton per bulan. PT Ngopipai memfokuskan strategi pemasarannya kedua segmentasi tersebut. Selanjutnya itu targeting.
Target pemasaran PT Ngopi Pai yaitu menjual seluruh hasil produksi yang dihasilkan dengan berfokus pada pasar modern dan pasar tradisional di Kalimantan yang memiliki tingkat konsumsi dan permintaan yang tinggi. Selanjutnya itu positioning. PT Ngopi Pai ingin memposisikan diri sebagai supplier yang dapat diandalkan dan menguntungkan PT Ngopi Pai, memberikan produk yang sangat berkualitas untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Positioning adalah strategi untuk menciptakan diferensiasi yang menarik dengan sasaran yang tepat sehingga terbentuk citra dari merek atau produk yang unggul. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix yaitu kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Adapun keempat unsur bauran pemasaran marketing mix tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, yang keempat tempat, yang kelima orang, yang keenam bukti fisik, dan yang ketujuh proses. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Untuk presentasi selanjutnya, saya berikan kepada Iqbal, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu tabel gambar tata letak pabrik Gold Sugar Coffee. Selanjutnya yaitu desain kemasan. Yang pertama ada label kemasan. Label kemasan untuk produk yang dihasilkan oleh PT Ngopi Pai untuk produk Gold Sugar Coffee. Yang kedua ada kemasan produk kopi Gold Sugar. Kemasan yang praktis, mudah digunakan, higienis dan efisien karena menggunakan kemasan Ziploc. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan, strengths, dan peluang, opportunities, namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan, weakness, dan ancaman, threats. Kemudian yang kedua ada proses pengambilan keputusan strike, lalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya, berikut adalah tabel analisis kriteria SWOT. Yang pertama ada strike, yaitu dengan total bobot 10, skor 39. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan mempresentasi selanjutnya, yaitu weakness dari bobotnya yaitu 10, dan untuk skor totalnya yaitu 36. Dan untuk opportunity yaitu ada 3, dan untuk bobotnya yaitu ada 10, dan total skornya adalah 43. Dan untuk trades yaitu bobotnya yaitu 10, dan total skornya ada 37. Dan faktor-faktor internal yang mempengaruhi pemasaran produk Gold Sugar Coffee oleh PT Ngopi Pai. Yang pertama yaitu strike. Strike ada berisikan 8. Yang pertama yaitu rasa kopi nikmat dan nyaman diminum. 2, harga kopi terjangkau. 3, kopi sehat, halal, aman, bersih, dan tidak memiliki efek samping yang mengganggu. 4, kontak person merespon dengan cepat atau tanggap. Yang kelima, karyawan toko memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Keenam, kemasan produk kopi menarik dan efisien atau dengan kemasan Ziploc. 7, promo-promo yang ditawarkan menarik. 8, produk kopi mudah didapatkan.
Dan untuk presentasi selanjutnya, saya berikan kepada Indra. Indra, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu ada weakness. Yang pertama, tidak ada variasi rasa sehingga pelanggan mudah bosan. Lalu yang kedua, tidak memiliki ukuran yang bervariasi. Yang ketiga, pemesanan tidak mudah dengan jarak yang jauh. Yang keempat, pengiriman dan penyuplaian seringkali terlambat kepada konsumen. Yang kelima, terdapat perbedaan harga jual antara konsumen satu dengan konsumen lainnya. Dan yang terakhir, ada pengiriman tidak sesuai dengan jadwal. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pemasaran produk Gold Seeger Coffee oleh PT Ngopipai. Faktor yang pertama yaitu opportunity. Konsumen kopi Gold Seeger sudah semakin meluas. Yang selanjutnya yaitu ada kebiasaan minuman kopi sudah membudaya di masyarakat. Dan yang ketiga, banyak UKM dan warung yang membutuhkan banyak stok kopi Gold Seeger. Faktor yang kedua yaitu ada trade. Yang pertama, kenaikan harga beli bahan baku yang tidak diketahui pelanggan. Lalu yang kedua, ada pesaing atau merek lain yang dapat memberikan harga lebih murah dari kopi Gold Seeger. Dan yang terakhir, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang menaikkan harga kopi Gold Seeger secara tidak sesuai dengan kesepakatan pusat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Untuk presentasi selanjutnya, saya berikan kepada Andoni. Untuk Andoni, dipersilakan. Strategic Position and Action Evaluation. Berdasarkan hasil evaluasi faktor internal, tabel menunjukkan nilai skor untuk kekuatan, strength, sampai dengan 39, dan nilai skor kelemahan, weakness, 36. Maka nilai skor untuk sumbu horizontal, sumbu X, adalah 39 dikurang 36, hasilnya 3. Sedangkan faktor eksternal menunjukkan nilai skor untuk peluang, opportunities, adalah 43. Dan nilai skor untuk ancaman, threats, sama dengan 37. Maka total skor yang diperoleh untuk sumbu vertikal, sumbu Y, adalah 43 kurang 37, hasilnya 6. Ini adalah hasil diagram dari matrix space. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Untuk presentasi selanjutnya, saya berikan kepada Bayu. Untuk Bayu, dipersilakan. Baik, untuk hasil analisis pada diagram matrix space di atas menunjukkan bahwa posisi pemasaran pada produk Gold Seeger Coffee berada pada kuadran 1. Strategi pemasaran yang diterapkan pada bubuk kopi memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang tersebut. Strategi yang sesuai kondisi ini membutuhkan dukungan dari kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategi untuk memaksimalkan kekuatan internal dan eksternal pada perusahaan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk presentasi kami dari perusahaan PT Ngopipai, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.